Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang saya hormati Bapak Ginanjar Wirosasmito selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian. Perkenalkan, nama saya Abdullah Robitul Hasan dengan NIM 230901116 dari kelas 6C Program Studi Sarjana Terapan Teknik Informatika. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengembangan Sistem Penerjemah Bahasa Isyarat Indonesia berbasis Computer Vision menggunakan media PubHense dan Deep Learning. Jadi penelitian ini berangkat dari permasalahan komunikasi yang masih sering dialami oleh penyandang tunarungu dan tunawicara ketika berinteraksi dengan masyarakat umum. Nah, oleh karena itu, saya mencoba mengembangkan sebuah sistem yang mampu menerjemahkan gerakan bahasa isyarat Indonesia menjadi teks sekaligus suara secara real time menggunakan teknologi computer vision dan juga deep learning. Kemudian untuk latar belakang, komunikasi merupakan kebutuhan dasar manusia dalam kehidupan sehari-hari. Hampir seluruh aktivitas sosial, pendidikan, maupun pekerjaan bergantung pada komunikasi yang baik. Akan tetapi, kondisi tersebut tidak selalu dirasakan oleh penyandang tunarungu dan juga tunawicara. Mereka memiliki hambatan ketika harus berkomunikasi dengan masyarakat yang tidak memahami bahasa isyarat. Di Indonesia sendiri terdapat dua jenis bahasa isyarat yang dikenal, yaitu SIBI atau Sistem Isyarat Bahasa Indonesia dan juga Bisindo atau Bahasa Isyarat Indonesia. Perbedaannya adalah SIBI itu merupakan bahasa isyarat yang telah distandarisasi penuh oleh pemerintah dan banyak digunakan di lingkungan pendidikan formal. Sedangkan Bisindo itu adalah bahasa yang berkembang secara alami di komunitas tuli sehingga lebih sering digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Nah, berdasarkan data dari WHO, lebih dari 1,5 miliar orang di dunia mengalami gangguan pendengaran. Sementara menurut BPS tahun 2020, sekitar 0,36% penduduk Indonesia mengalami kendala pendengaran dan 0,35% mengalami kendala bicara. Nah, data tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap teknologi pendukung komunikasi masih sangat besar. Saat ini memang sudah banyak penelitian mengenai pengenalan bahasa isyarat, namun sebagian besar penelitian itu masih berfokus pada bahasa isyarat statis seperti pengenalan huruf dan juga angka. Nah, padahal dalam komunikasi sehari-hari yang lebih sering digunakan itu adalah bahasa isyarat yang dinamis, yaitu gerakan yang maknanya itu ditentukan oleh gerakan dari waktu ke waktu. Selain itu, beberapa penelitian itu masih menggunakan perangkat khusus seperti Kinet atau sensor kedalaman yang memiliki harga yang cukup mahal, sehingga kurang praktis apabila diterapkan secara luas. Berdasarkan kondisi tersebut, saya mengusulkan penelitian yang memanfaatkan media PubHense sebagai ekstraksi titik koordinat tangan dan juga LSTM sebagai metode klasifikasi sehingga sistem dapat berjalan hanya menggunakan webcam biasa, namun tetap mampu mengenali gerakan bahasa isyarat secara real time. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat 4 rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian saya. Yang pertama adalah bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem pengenalan bahasa isyarat dinamis secara real time menggunakan media PubHense sebagai proses ekstraksi landmark. Kemudian rumusan masalah yang kedua itu adalah bagaimana mengetahui performa algoritma LSTM dalam mengklasifikasikan gerakan bahasa isyarat berdasarkan data koordinat yang telah dinormalisasi. Kemudian rumusan masalah yang ketiga itu adalah bagaimana mengetahui pengaruh faktor eksternal khususnya variasi jarak pengguna terhadap kamera serta sudut pengambilan gambar terhadap tingkat akurasi maupun kecepatan sistem. Dan rumusan masalah yang terakhir atau yang keempat itu adalah bagaimana mengintegrasikan hasil klasifikasi dengan teknologi text to speech sehingga hasil deteksi tidak hanya ditampilkan dalam bentuk teks tetapi juga dapat langsung diubah menjadi suara. Nah, keempat rumusan masalah tersebut menjadi dasar dalam penyusunan metodologi penelitian serta pengujian yang akan dilakukan nantinya. Kemudian batasan masalah. Agar penelitian tidak terlalu luas, saya memberikan beberapa batasan. Yang pertama itu adalah penelitian hanya berfokus pada pengembangan aplikasi penerjemah bahasa isyarat dinamis berbasis computer vision. Yang kedua,
Sistem hanya menerjemahkan bahasa isyarat menjadi teks dan suara secara real time dalam kondisi komunikasi tatap muka. Kemudian ketiga, metode yang digunakan hanya media pipe hands untuk proses ekstraksi landmark dan long short term memory atau LSTM sebagai algoritma klasifikasi. Kemudian yang keempat, dataset yang digunakan merupakan hasil perekaman yang dilakukan secara mandiri, sehingga penelitian ini tidak menggunakan dataset publik dalam skala besar. Kemudian yang terakhir, hasil penelitian hanya menggambarkan performa sistem pada kondisi pengujian yang telah ditentukan, sehingga tidak digunakan untuk membandingkan dengan aplikasi komersial yang telah tersedia. Nah, dengan adanya batasan ini, diharapkan penelitian menjadi terarah dan sesuai dengan ruang lingkup skripsi. Kemudian selanjutnya tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki 4 tujuan utama. Tujuan yang pertama itu adalah merancang sistem pengenalan bahasa isyarat dinamis yang mampu melakukan ekstraksi landmark secara real time menggunakan media pipe. Kemudian tujuan yang kedua itu adalah menganalisis performa serta akurasi algoritma LSTM dalam mengenali pola gerakan bahasa isyarat. Kemudian tujuan yang ketiga itu adalah mengevaluasi bagaimana pengaruh variasi jarak pengguna dan sudut kamera terhadap akurasi maupun latensi sistem. Sedangkan tujuan yang terakhir itu adalah mengintegrasikan hasil klasifikasi teknologi text to speech sehingga hasil terjemahan dapat langsung dipahami oleh masyarakat umum dalam bentuk suara. Kemudian selanjutnya, manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi beberapa pihak. Bagi penyandang tunarungu dan tunawicara, sistem ini dapat menjadi alat bantu komunikasi yang lebih mandiri, sehingga mereka itu tidak selalu bergantung pada penerjemah bahasa isyarat. Selain itu, sistem juga dapat mengurangi kesalahpahaman ketika berkomunikasi dengan masyarakat umum. Nah, manfaat bagi masyarakat umum, sistem ini diharapkan mampu mempermudah proses komunikasi tanpa harus mempelajari bahasa isyarat secara mendalam. Kemudian bagi mahasiswa, manfaatnya itu adalah penelitian ini menjadi sarana untuk menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan, khususnya pada bidang artificial intelligence, computer vision, dan juga deep learning. Kemudian sedangkan bagi institusi, penelitian ini diharapkan menjadi referensi penelitian lanjutan, sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan teknologi asistif bagi penyandang disabilitas. Kemudian perbandingan akurasi penelitian terdahulu atau gap penelitian. Pada penelitian terdahulu terdapat beberapa metode yang digunakan seperti CNN, LSTM, BLSTM maupun GRU. Nah, dari grafik yang dapat dilihat bahwasanya beberapa penelitian memperoleh akurasi yang cukup tinggi, bahkan mencapai hampir 100%. Namun masih terdapat beberapa kekurangan seperti hanya mengenali bahasa isyarat statis, jumlah kosakata yang terbatas, penurunan akurasi pada kondisi pencahayaan tertentu, serta belum banyak yang menganalisis pengaruh jarak dan sudut kamera terhadap sistem real time. Oleh karena itu, penelitian saya mencoba mengisi celah tersebut dengan melakukan pengujian terhadap faktor-faktor tersebut. Kemudian selanjutnya, landasan teori. Penelitian ini menggunakan 2 teknologi utama. Yang pertama itu adalah Media Pipe Hands, yaitu framework dari Google yang mampu mendeteksi 21 titik landmark yang ada di telapak tangan dalam koordinat 3 dimensi secara real time. Kemudian landmark tersebut kemudian menjadi masukan bagi model long short term memory atau LSTM. Nah, LSTM dipilih karena mampu mempelajari data yang bersifat sequential sehingga sesuai untuk mengenali gerakan bahasa isyarat yang memiliki urutan gerakan dari waktu ke waktu. Pada LSTM terdapat 3 mekanisme utama, yaitu forget get, input get, dan juga output get, yang mampu membantu model mempertahankan informasi penting selama proses klasifikasi. Kemudian selanjutnya adalah alur kerja sistem yang diusulkan. Jadi untuk rancangan sistem, alur kerja sistem dimulai dari webcam yang menangkap video pengguna secara real time. Selanjutnya Media Pipe Hands melakukan ekstraksi di 21 titik landmark di tangan. Kemudian data koordinat tersebut kemudian dinormalisasi
agar tidak dipengaruhi oleh ukuran tangan maupun posisi pengguna terhadap kamera. Setelah itu, data dimasukkan ke dalam model LSTM untuk menentukan kelas gerakan bahasa isyarat. Selanjutnya, hasil klasifikasi berupa teks kemudian dikonversi menjadi suara menggunakan text to speech, sehingga lawan bicara dapat langsung memahami maksud dari pengguna bahasa isyarat. Kemudian selanjutnya, bahan dan alat penelitian. Dataset utama dari video gerakan Bisindo yang direkam secara mandiri dari beberapa performer. Pengambilan data dilakukan dengan variasi jarak kamera, sudut pengambilan gambar, pencahayaan, dan juga beberapa kali pengulangan agar model mampu melakukan generalisasi. Untuk perangkat keras yang digunakan itu adalah laptop dengan spesifikasi minimal Core i5 atau Ryzen 5, RAM minimal 8GB, webcam standar, dan juga GPU jika ada. Kemudian sedangkan perangkat lunak yang digunakan meliputi Python, MediaPack, TensorFlow atau Keras, OpenCV, Skitlearn, Matplotlib, dan juga library text-to-speech. Selanjutnya, alur penelitian. Penelitian ini terdiri dari 6 tahapan utama. Yang pertama itu adalah studi literatur dan pengumpulan data. Yang kedua itu adalah pra-pemosesan data berupa ekstraksi landmark, normalisasi koordinat, dan juga pembagian dataset. Yang ketiga, perancangan dan pelatihan model LSTM. Yang keempat, evaluasi model menggunakan matriks seperti akurasi, precision, recall, F1 score, serta pengujian pengaruh jarak dan sudut kamera. Yang kelima, implementasi sistem real-time berbasis integrasi text-to-speech. Dan yang terakhir, dilakukan analisis hasil untuk memperoleh kesimpulan penelitian. Untuk selanjutnya adalah jadwal penelitian. Penelitian dirancanakan berlangsung selama 6 bulan dengan rincian bulan pertama digunakan untuk studi literatur dan penyusunan landasan teori. Kemudian bulan yang kedua dilakukan untuk pengumpulan dataset melalui perekaman video. Bulan ketiga dilakukan proses ekstraksi landmark dan normalisasi data. Bulan keempat difokuskan pada penelitian model LSTM. Bulan kelima dilakukan evaluasi model serta pengujian faktor eksternal, dan bulan yang keenam atau bulan terakhir itu dilakukan implementasi sistem secara real time, analisis hasil, serta penyusunan laporan skripsi. Demikian pemaparan proposal skripsi yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwasanya proposal ini masih memiliki kekurangan, sehingga saya sangat mengharapkan kritik, saran, dan juga masukan dari Bapak agar penelitian ini dapat menjadi lebih baik. Atas perhatian dan waktunya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.